Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua. Perkenalkan, nama saya Rara yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Oke, untuk podcast kali ini kita adain dalam rangka mengikuti lomba yang diadakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dalam ajang MA Award 2020 Special Edition The Muhammadiyah Education Award. Halo Sobat Muse dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa beraktivitas pada hari yang cerah ini. Tapi sih kayaknya agak mendung ya. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita kenal lebih dekat lagi nih? Karena ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Bener nggak? Bener banget. Jadi, perkenalkan, nama saya Azara Meiral, Putri Diati Mulono yang biasa dipanggil Rara. Dan tentunya Sobat Musa, saya tidak sendirian karena ada teman saya yang bernama Naswa Anggitiyah yang biasa dipanggil Naswa. Hai. Jadi Sobat Muse, yang perlu kalian ketahui nih, kalau baru aja Kak Nazwa ini mengikuti acara Musran dan dia terpilih menjadi formatur di PR IPM SMA Muhammadiyah 9 Surabaya. Terima kasih ya Kak Nazwa. Iya, terima kasih. Oke Kak, gimana nih caranya gabung menjadi anak IPM? Secara singkatnya ya, Ra, untuk bisa gabung jadi anak IPM, kita harus melalui beberapa tahap proses terlebih dahulu, Ra. Yang pertama, kita akan diarahkan untuk mengisi formulir kesediaan diri untuk menjadi anggota IPM. Yang kedua, kita akan mengikuti kegiatan pengkaderan, yang dimana kegiatan pengkaderan itu berisi tentang pembekalan serta pelatihan tentang ke IPM-an, Ra. Yang ketiga, kita akan mengikuti seleksi formatur. Ya, setelah seleksi formatur kita akan mengikuti musyawarah atau musyawarah ranting seperti yang kamu bilang tadi, Ra. Untuk memilih 9 calon formatur inti dari IPM itu, Ra. Oh, jadi ikut IPM itu ada seleksinya ya Kak? Iya, bener Terus banget, Ra. syarat-syarat apa aja sih yang perlu kita lakuin untuk menjadi anak IPM? Untuk syarat-syaratnya, yang pastinya kita harus memiliki visi misi. Ya, nggak mungkin lah kalau kita masuk ke sebuah organisasi tanpa memiliki tujuan yang pasti, bener nggak? Bener banget. Nah, bener banget ya Sobat Musa. Khususnya kita generasi milenial sangat suka banget dengan hal-hal baru ya kan. Suka kepo, suka membuat diri kita sendiri merasa penasaran. Apalagi dengan teknologi zaman now yang bisa dibilang canggih banget. Jadi Kak, kita nggak perlu susah-susah untuk cari informasi. Karena dengan menggunakan satu gadget aja, kita udah bisa mengelilingi satu dunia loh Kak. Oke Kak, nah berhubungan dengan IPM nih, topik kita sekarang adalah bangkitnya generasi milenial Muhammadiyah sebagai calon pemimpin, pencerah dalam kesulitan dan membangun mukjizat. Panjang juga ya, Kak, tapi sepertinya ini topik yang keren dan perlu banget untuk kita bahas nih, Kak Ra. Nah, bener banget Kak, karena kita tahu ya zaman sekarang generasi milenial atau kita nih suka banget sama yang namanya hal-hal baru. Suka kepo nih atau suka cari tahu hal-hal yang membuat diri kita sendiri penasaran. Karena dengan zaman sekarang teknologi itu udah canggih banget. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk cari informasi Kak. Karena dengan menggunakan satu gadget aja nih, kita udah bisa mengelilingi seisi dunia loh. Iya, bener banget. Kalau menurut aku sih, kita juga perlu filter hal yang kita tangkap dari dunia luar agar kita bisa menghindari hal-hal negatif yang kita tangkap dari dunia luar dan bisa mengambil hal positif yang bisa kita terapkan di kehidupan yang akan datang. Iya sih Kak, bener banget ya Sobat Mosa. Karena kita dengan kemampuan filterisasi kita dapat mengambil hal-hal positif yang bisa kita terapkan di dunia kehidupan sehari-hari dan masa depan kita loh. Karena apa yang kita lihat sekarang ini berpengaruh banget dalam menghadapi degradasi moral remaja yang mulai meninggalkan jati diri mereka dan cenderung melenceng dari norma adat dan budaya. Jadi kita perlu strategi. Misalnya nih, elemen dari masyarakat. Buat apa? Buat makan? Oh bukan, buat minum? Enggak. Tapi enggak ya Sobat Musa, tapi untuk membentengi diri kita dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan yang datang dari dalam ataupun luar diri kita loh Sobat Musa.
Wah, bener banget tuh Kak Ra. Karena sejatinya emang kita tuh generasi muda atau generasi milenial, generasi penerus bangsa yang sekaligus menjadi generasi pencerah bagi masyarakat, bangsa dan negara Kak Ra. Bener banget loh Sobat Muse. Oke Kak, gimana nih kalau sekarang kita garis bawahi kata-kata pencerah ini? Apa sih pencerah itu Kak? Jadi gini nih, maksudnya menjadi pencerah itu ialah sebuah aksi dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Artinya kita sebagai generasi muda Kak Rara harus bisa menjadi seseorang yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik Kak Rara. Misalnya menjadi seorang kader yang baik, menjadi seseorang yang solutif dan menjadi penengah dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kak Rara. Seperti itu. Nah, bener banget ya Sobat Muse apa yang dikatakan oleh Kak Nazwa tadi. Karena salah satu caranya adalah menciptakan terobosan-terobosan baru untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi oleh umat muslim. Tidak hanya umat muslim saja Sobat Muse, Kak Nazwa, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, berhubungan dengan terobosan-terobosan yang Kak Rara bilang tadi, kita sebagai generasi muda harus memulai terobosan-terobosan itu dari sekarang karena di tahun 2030 mendatang Indonesia akan mengalami yang namanya fenomena bonus demografi Kak Rara. Hah? Bonus demografi? Apaan sih? Ya, bonus demografi Ra. Sebenarnya sekarang ini itu kita sudah mengalami yang namanya fenomena bonus demografi karena ya belum terasa aja karena puncaknya berada di tahun 2030 di mana 70% penduduk Indonesia berada di dalam usia produktif yakni 15 sampai 64 tahun. Sementara 30%-nya berada di dalam usia tidak produktif Ra, yaitu di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Oleh karena itu, periode ini disebut dengan bonus. Oh, jadi bonus demografi itu berhubungan dengan kewirausahaan dan ketenagakerjaan ya, Kak? Iya, benar. Tapi nih Sobat Muse, kita kan masih pelajar. Gimana sih caranya kita manfaatin momen-momen yang kayak gitu? Lagi pula kan, Kak, 2030 tuh masih lama banget loh. Nah, justru karena 2030 itu masih lama Kak Ra, maka kita Benar. harus melakukan prepare dari sekarang agar kita memiliki persiapan yang matang dan siap saat bersaing di masa depan Kak Rara. Oh, gitu. Iya dong. Oh ya Kak, apa sih yang perlu kita siapin untuk menghadapi fenomena bonus demografi ini? Secara kan ya, kita kan masih pelajar. Gimana sih caranya kita siap untuk menghadapi fenomena-fenomena seperti itu Kak? Salah satu caranya dengan membangkitkan semangat kewirausahaan para pemuda dan melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang mampu menciptakan peluang lapangan kerja Kak Rara. Apalagi sekolah kita itu emang basisnya di entrepreneur ya Ra, jadi ya pas banget lah. Secara kan kita sudah dibekali sama ilmu-ilmu kewirausahaan, kita juga sudah pernah magang, jadi ya cuma tinggal kembangin aja. Oh, jadi gimana Kak itu misalnya? Jadi gak perlu tinggi-tinggi dulu ya Ra, kita bisa mencoba dari hal-hal kecil, contohnya jualan online. Yang sekarang tuh lagi marak-maraknya, apalagi kan sekarang emang lagi masa pandemi nih, orang-orang lagi terbatas banget waktunya untuk beraktivitas. Nah, siapa tahu nih dari jualan online kita bisa mengumpulkan uang dan membuka outlet dan seterusnya kita bisa membuka perusahaan sendiri Kak. Jadi intinya Kak, kita nggak boleh takut untuk mencoba hal baru ya. Iya bener Karena banget Sobat Kak. Muse, sejatinya guru yang terbaik adalah pengalaman. Kalau kita kembali throwback ke topik yang kamu sebutkan tadi Ra, coba apa Ra tadi Ra? Bangkitnya calon generasi milenial Muhammadiyah sebagai calon pemimpin, pencerah dalam kesulitan, dan pembangun mukjizat. Intinya kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang bisa menciptakan peluang kerja sendiri. Karena kamu tahu sendiri kan, sekarang itu perusahaan-perusahaan gede Ownernya ya Kak? ownernya itu didominasi oleh orang-orang warga negara asing. Ya Cindo ya, Cindo. Ya, itu salah satunya. Oleh karena itu kita harus bisa membuktikan kita sebagai warga Indonesia asli dan kita sebagai kader Muhammadiyah harusnya kita bisa Benar untuk banget. menyamai mereka, Ra. Seperti itu. Wow, berguna banget ya, bermanfaat banget ya apa yang dikatakan oleh Kak Nazwa tadi, Sobat Muse. Tapi nih Kak, sayangnya waktu kita udah habis, jadi makasih banget ya udah mampir ke sini. Iya, Kak, sama-sama. Oh ya, Sobat Muse, tenang aja kalau kalian mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar ya. Tenang aja, nanti kita follow up kok. Oke, Sobat Muse, aku
Ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan ingat pesan ibu, jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan, dan cuci tangan kalian ya. Salam sehat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.